Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk menjalankan aktivitas kita belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah juga kita telah menyelesaikan percakapan pertama kemarin, ya. Dan percakapan pertama di bab yang kedua dengan judul Al-Usroh. Apa artinya kemarin Al-Usroh? Al-Usroh artinya keluarga, ya. Jangan sampai lupa, keluarga. Nah, kalau pada malam hari ini kita akan masuk ke percakapan yang kedua, al-hiwarus tsani, percakapan yang kedua. Unzur wastami' wa'id, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah, ya. Baik, antum bisa lihat di situ percakapannya, apa Akhi Yusuf, antum agak mengganggu ya, anak belum, ya. Nah, balik lagi, antum bisa lihat di sini percakapannya. Mungkin terlihat panjang dan juga padat, tapi tidak untuk kosakatanya ya. Jadi itu banyak pengulangan kata. Jadi nanti insya Allah kosakatanya tidak akan banyak. Nah, akan bacakan di sini, antum dengarkan saja terlebih dahulu. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. Iya, seperti itu pembacaannya. Ana akan baca untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Hal hadhihi syajarah. Hal hadhihi syajarah apa artinya? Hal Ini artinya Apakah ini pohon? iya. Syajarah mungkin kata yang umum ya, terkenal. Syajarah itu pohon. Apakah ini pohon? Nah, yang dimaksud pohon di situ bukan pohon tumbuhan ya, melainkan pohon keluarga. Antum bisa lihat di bagian kirinya. Nah, itu adalah pohon keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Naam, hadhihi usratur Rasul. Iya, ini keluarga Rasul Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usra itu judul dari bab ini, bab yang kedua ya. Jangan sampai antum lupa. Haza waliduhu Abdullah. Walid kita sudah temui kemarin. Ayah. Ayah. Nah, antum bisa lihat di situ ada domir ya di situ. Hu itu apa? Domir. Kata ganti. Ada yang tahu artinya? Ayahnya Abdullah. Iya, ayahnya dia laki-laki ya. Nanti Anda jelaskan sebelum kita lanjut supaya jelas ya. Karena lihat di sini. Waliduhu, walidatuhu, jadduhu, ammuhu, ya kan? Banyak domir kata ganti hu di situ. Nah, di sini ayahnya dia laki-laki ya, bernama Abdullah.
Nah, ayahnya dia itu siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi Muhammad. Maksudnya ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Nah, kita kan sudah dapati kemarin ya dari bab yang pertama ya, ada yang namanya anak. Anak, dia menjadi apa? Kalau bergabung dengan kata benda, ya, ya. Makanya ismun itu nama. Tapi kalau nama saya, ismi, ada tambah ya mutakalim atau ya sukun gitu. Lalu kita sudah dapati anta, menjadi apa? Ada yang tahu? Anta menjadi ka, ya. Jangan sampai lupa seperti ini ya. Ka. Makanya mas muka, siapa namamu? Gitu kan. Itu kan ganti dari anta. Lalu anti kita sudah dapati apa? Jadi apa? Ki. 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 Iya, betul. Ki. Ki. Ya. Jangan lupa harokatnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita dapati yang namanya dia laki-laki. Dia laki-laki itu apa bahasa Arabnya? Iya. Dia laki-laki, Huwa. huwa, iya. Nah, dia ketika bergabung dengan kata benda menjadi hu. Nah, lalu untuk tambahan, dia perempuan menjadi apa? Ada yang tahu? Menjadi ha. Ki. Nah, oke. Jangan sampai lupa ya, pembahasan tambahan seperti ini. Supaya lebih mudah dalam mempelajari percakapannya, juga mengerjakan latihannya. Ya. Nah, kita sudah menabung lima kata ganti. Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ya, perubahan-perubahannya harus antum hafalkan. Nah, di sini waliduhu itu kan huwa ya kan, ayahnya Rasul, ayahnya Nabi Muhammad. Nah, coba kita akan tulis ini. Tadi kan Anda tanya kan, ehm, hu-nya itu siapa yang dimaksud? Tadi betul jawabannya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi kalimat aslinya seperti ini. Muhammad ya Nabi Muhammad maksudnya, tapi sebagai contoh saja. Waliduhu ya kan? Muhammad ayahnya Abdullah gitu. Ayahnya bernama Abdullah gitu. Nah, pasti kalau sudah permasalahan seperti ini akan ditanya domir hu ya kan? Ayahnya ya, nyahnya itu yang dimaksud siapa atau kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Ke Nabi Ke ayah. Muhammad. Ke Nabi Muhammad dong, ya kan? Gitu. Ya kan? Nabi Muhammad laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki pastinya, ya kan? Makanya dia pakai huwa, ya kan? Sekarang anak ganti coba. Ya, ini sebagai contoh saja ya untuk perbandingan. Kita ganti Fatimah. Fatimah. Walidu. Ada yang tahu apa? Gak pergi apa tahu kibernya. Waliduha. 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 Anak mute ya beberapa supaya tidak mengganggu. Waliduha. Iya betul. Afwan. Waliduha. Nah, iya seperti itu. Abdullah. Ini sebagai misal saja, sebagai contoh saja untuk perbandingan. Nah, kita bandingkan di sini, ya kan? Nah, Ustadz, ya. saya ingin ke toilet dulu. Oh ya, silakan. Betul. Nah, H di sini kembali ke Fatimah, ya kan? Fatimah. Seperti itu. Fatimah kan perempuan, maka dia menggunakannya H di sini dari hia. Pasti seperti itu ya. Misalnya kita bilang kan, ayahnya, bukunya. Nah, nya-nya ini yang dimaksud siapa gitu. Pasti kembali ke sebelumnya gitu. Sama seperti bahasa Arab ya kan. Nah, ketika kembali ke sebelumnya,
kita lihat kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kasusnya ya kan kembali kepada Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad itu laki-laki ya kan. Makanya huwa seperti itu ya. Ini pembahasan domir ya, pembahasan kata ganti. Seperti itu. Paham di sini? Coba silakan juga ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Makanya Anda selalu bilang supaya apa ya, pembahasan sebelumnya itu jangan lupa ya kan, justru harus lebih melekat lagi, sudah dipahami. Karena apa? Kita kan nggak akan berhenti di situ terus kan. Pasti ada hal-hal baru yang akan kita pelajari. Ketika masuk ke pembahasan yang baru, ya kan, karena sebelumnya ini udah paham, sudah melekat, jadi tidak akan susah untuk belajar hal barunya. Justru insya Allah akan mudah. Seperti itu. Nah, kita kan Kalau kemarin kata kalau kata ganti untuk binatang, Ustaz, kata ganti untuk binatang, tergantung itunya. Dia ada tak marbutonya atau enggak. Contoh binatang adalah kitun ya, kucing kucing. Ya. Dia ada tak marbutonya atau enggak? tidak ada. Begitu. Iya, enggak ada berarti masuknya muzakkar gitu. Tapi memang ada beberapa hewan itu dibedakan ya. Ayam, misalnya ayam ya. Ada kalau nggak salah ayam betina, ayam jantan gitu. Nah, nanti tinggal di itu saja di pembagian muzakkar dan muannats ya, jantan dan betina. Tapi untuk umumnya ya kan, karena misalnya namirun, ya, misalnya namirun itu kalau nggak salah macan ya, tulisannya seperti ini. Macan bahasa Arabnya namirun. Nah, dia kan tidak ada tak marbutohnya. Dia dianggapnya muzakkar. Seperti itu. Nah, balik lagi. Kita kemarin belajarnya ana, anta, anti. Ya kan? Tiga. Nah, kita tambah hal baru, huwa dan dia. Seperti itu. Baik. Jika tidak ada yang tanyakan, kita akan lanjut. Nah, kenapa Anda bahas ini? Lihat, antum bisa lihat sampai bawah itu, antum temui hu sampai bawah ya. Makanya kita bahas ini supaya lebih paham untuk bacanya. Kami lanjut ya. Wahazihi walidatuhu aminah. Wahazihi walidatuhu aminah. Walidah artinya apa? Ibu. Wah, ibu, iya. Walidun kan ayah. Ditambah hitam marbuto berarti versi ceweknya atau perempuannya. Ibu. Ibunya gitu. Kita artikannya nya saja ya. Karena kita sudah tahu bahwasanya hu itu ya kan dia laki-laki yang dimaksud Nabi Muhammad bernama Aminah. Wahada jadduhu Abdul Muthalib. Dan ini jaddun, kemarin kita sudah temui Kakek. kakeknya ya. Nah, kemarin kan kita kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama. Jadi, kalau jadi kakekku ya kan. Dilihat sini bisa ana itu menjadi ya mutakallim. Nah, kalau di sini ya kan jadduhu berarti domira huwa. Berarti kakeknya dia gitu. Bernama Abdul Muthalib. Wahaza ammuhu. Wahaza ammuhu al-Abbas. Dan ini pamannya. Apa arti ammun? Paman. Ya. Pamannya bernama Abbas. Dan wahaza ammuhu Hamzah. Dan pamannya bernama Hamzah. Wahaza ammuhu Abu Talib. Dan pamannya bernama Abu Talib. Wahazihi ammatuhu Sofiyah. Nah, kalau amun kan paman. Kalau ditambah ta marbuto, apa artinya? Tante. Ya, tante atau bibi. Tuh, bernama Sofiyah. Lanjut situ. Wahada ibnuhul Qasim. Dan ini anaknya, Laki-laki. iya, jangan lupa anak laki-laki. Anak laki-lakinya bernama Qasim. Ya, sama juga di bawah, ini anak laki-lakinya bernama Abdullah.
Wahada ibnuhu Ibrahim, dan ini anak laki-lakinya Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah, dan ini, nah, kalau ibnun kan anak laki-laki, ditambahi tak marbutoh, apa Anak berarti? perempuan. Anak Anak perempuan. perempuan. Ya. Anak perempuan bernama Fatimah. Wahadi ibnatuhu Ruqayyah, dan ini anak perempuan yang bernama Ruqayyah. Wahadi ibnatuhu Zainab, dan ini anak perempuan yang bernama Zainab. Wahadi ibnatuhu Ummu Kulsum. Iya, seperti itu. Bahasanya juga sudah kita bahas. Ya, sebelum kita baca bersama-sama, silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, kita akan baca bersama-sama. Nah, ini mungkin agak mengganggu, ya, bisa dipahami ya. Anda hapus video. Baik, kita akan baca bersama-sama. Seperti apa yang Anda ucapkan. Hal hadihi syajarah. Hal hadhihi هل syajarah? هذه شجرة شجرة؟ Naam, hadihi usratur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadhihi هذا هذه أسرة أسرة رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم Sallallahu alaihi wasallam. صلى sallallahu الله عليه الله عليه وسلم وسلم. Haza waliduhu Abdullah. hadha هذا waliduhu والده Abdullah عبد الله Wa hazihi walidatuhu Aminah. wa hadhihi وهذه walidatuhu Aminah والدته آمنة Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. wa hadha وهذا jaddu جده عبد Abdul Muttalib المطلب Wa hadza ammuhu al-Abbas. wa Wa, hadha وهذا ammuhu عمه Abbas العباس wa hadza ammuhu Hamzah. wa hadha وهذا ammuhu عمه Hamzah حمزة Wa hadza ammuhu Abu Talib. wa hadha وهذا ammuhu عمه Abu أبو Talib طالب Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. wa hadhihi وهذه ammatu عمته صفية Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. wa وهذا hadha ابنه ibnuhu القاسم al-Qasim Wa hadza ibnuhu Abdullah. wa hadha هذا ibnuhu هذا ابنه ابن عبد Abdullah الله الله. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. wa hadha وهذا ابنه هذا ابن Ibrahim إبراهيم إبراهيم. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. wa hadhihi هذه ibnatuhu ابنته Fatimah فاطمة Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. wa hadhihi وهذه ابنته ibnatuhu رقية Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. wa hadhihi وهذه ibnatuhu بنته Zainab زينب زينب. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. wa وهذه hadhihi ابنته أم كلثوم Iya, seperti itu. Sebelum kita praktek bertukar hiwar, Ana ingin beritahukan kaidah pembacaan di sini. Ya, ini lumayan penting. Antum fokus ke kata Abdul Muthalib di sini. Ya, itu ada namanya alif lam, ya kan? Nah, dari dal kita langsung masukkan ke lamnya Abdul Muthalib. Walaupun kita bisa baca Abdu Al Muthalib, tapi langsung masukkan ke lamnya ya, dari dal ke lam. Abdul Muthalib. Ya, itu yang baiknya seperti itu. Sama di bawahnya Ammuhul Abbas. Dari H langsung masuk ke lamnya. Ya, walaupun kita bisa Ammuhu Al-Abbas. Tapi baiknya langsung masukkan Ammuhul Abbas. Lalu di sini Wahaza ibnuhul Qasim. Nah, tadi kan alif lam memang alangkah baiknya dimasukkan kan. Nah, di sini dari za bisa langsung masuk ke ba juga.
wa hadza benuhu gitu. Dari za masuk ke ba. Ana ingin tanya, antum ada yang sudah tahu namanya hamzatul wasl? Baik, berarti baru tahu ya hamzatul wasl. Nanti insya Allah mungkin di pembelajaran nanti ya, mungkin tidak bersama anak, antum akan belajar yang namanya hamzatul wasl dan hamzatul qata. Jadi pembagian alif, ya kan? Nah, seperti ini. Kalau eh, ada hamzah ya di situ ya, seperti ini, itu hamzatul qata. Sama seperti sini ya, abu, ya kan? Nah, kalau hamzah seperti ini saja, ya kan? Ini hamzah sama seperti di alif lam, ya kan? Lihat situ, nggak ada hamzah ya kan? Nggak ada. Sama juga di ibn. Nah, itu kita bisa langsung memasukkan, maksudnya tidak membaca ya. Kita kan bisa baca wahaza ibnuhu. Nah, hamzahnya terbaca, alifnya terbaca di situ. Tapi kita juga bisa masukkan langsung wahaza benuhul qasim. Di bawahnya wahaza benuhu abdullah. Wahaza benuhu ibrahim. Sama seperti ibnah. Wahazihi benatuhu. Ya kan, dari ha masuk ke ba-nya langsung. Wahazihi benatuhu Fatimah. Wahazihi benatuhu Ruqayyah. Wahazihi benatuhu Zainab. Ya, seperti itu. Tapi untuk awal-awal seperti ini, Ana serahkan pada antum ya, yang ini ya. Kalau alif lam itu, Ana sudah bilang yang bagusnya langsung ke masukan Ibnuhul Qasim. Tapi untuk seperti ini, yang wahaza benuhu, Ana kasih opsi saja. Gimana enaknya antum membaca ya? Bisa wahaza ibnuhu atau wahaza benuhu. Seperti itu. Baik, Anda akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar keywordnya. Silakan Akhi Burhan dan Akhi Yusuf Abu Fadl. نعم أستاذ. Ya, silakan Akhi Burhan. Hal hasihi sajaratun. نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Wa hasihi walidatuhu Aminah. 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 Ya. وهذا جده عبد المطلب. Wa hasa ammuhul Abbas. وهذا عمه حمزة. Wa hasa ammuhu Abu Thalib. Abu Talib. Abu Thalib. وهذه عمته صفية. Wa hasa ibnuhul Qasim. 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 Iya. وهذا ابنه عبد الله. Wa hasa ibnuhu Ibrahim. وهذه بنته فاطمة. Wahasihi ibnutuhu Ruqayyatu. وهذه ابنته زينب. Wahasihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Iya. Sudah bagus, tapi lagi-lagi diperhatikan yang namanya panjang pendek ya. Lanjut pada Akhi Hazman dan Akhi Nadon. Siapa yang dulu? Saya ya. Akhi Hazman terlebih dahulu. هل هذه شجرة؟ Syajarah. Naam, hadhihi usratur rasul. Sholla, sallallahu alaihi wasallam. Iya. صلى الله عليه وسلم. Haza waliduhu Abdullah. وهذه والدته أمينة.
Aminah. Wa آمنة wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا وهذا أماه أم أمه Mm-mm. عباس Ammuhul Abbas. أمه العباس Iya. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا عمه أبو طالب Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. وهذا ابنه قاسم Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا ابنه إبراهيم Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. 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 Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Iya. وهذه ابنته رقية Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. 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 Mm-mm. وهذه ابنته أم كلثوم Iya, seperti itu. Lalu lanjut ya. Di sini misalnya ada alif lam ya kan. Kalau antum masukkan dari hu langsung ke lam ya. Ya. Kasih porsi alif lam situ. Kasih lamnya maksudnya. Ibnuhul ya, harus jelas. Ibnuhul Qasim. Sama seperti ini Ammuhul Abbas. Ya, kita lanjut. Sekarang Akhi Nizar dan Akhi Zufar. Silakan Akhi Nizar dan Akhi Zufar. Akhi Nizar bisa? Kalau belum bisa, Akhi Ahmad saja dan Akhi Zufar. Silakan Akhi Ahmad mulai terlebih dahulu. هل هذه شجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول رسول ال... نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة. Ya, هذا جده عبد المطلب Mutallib ya. Itu agak salah ya, bukan agak, maksudnya ada kesalahan. Mutallib yang benar. Lanjut. وهذا عمه وهذا عمه عباس. Ammuhul. Kasih porsi alif lam situ. وهذا عمه العباس. Iya betul. هذا أمه حمزة وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية وهذا ابنه وهذا ابن القاسم. Ibnuhul Qasim. وهذا ابنه القاسم. Iya. وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, betul seperti itu. Lagi perhatikan ya alif lam di situ ya. Kalau memang dimasukkan dan kalau memang ada, jangan lupa kasih porsi alif lam ya. Ibnuhul Qasim ya. Ammuhul Abbas ya. Kenapa selalu anak bilang bagus baca sudah bagus ya.
Memang baca sudah bagus, cuman antum itu biasanya lupa memperhatikan dari panjang pendeknya gitu kan. Antum sebenarnya lihat di sini kan alif lam gitu, tapi kurang perhatian saja. Gitu. Ini tinggal sering baca-baca lagi. Nah, coba silakan Akhi Nizar sudah bisa bergabung Ya, bersama Akhi Fauzi, bisa nggak? Antum baru gabung ya, Akhi Fauzi. Coba Ustaz. Bismillah. Ya, silakan. Akhi Nizar mulai terlebih dahulu. hal hadhihi syajarah. Na'am, hazi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Hazi hazi waliduhu Abdullah. Haza ya. Betul. Haza waliduhu Abdullah. Ya. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa haza judduhu Abdul Muthalib. Coba. Wahaza Wa haza judduhu Abdul Jad. Muthalib. Jaddu. Jadduhu Abdul Muthalib. Iya. Wa hadza ammuhu Abbas. Ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhul Abbas. Iya. Wa haza ammuhu Amrah. Hah? Hamzah. Iya. Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hazihi ammatuhu Sofiyah. Wa hadza ibnatuhul Qasim. Masih ibnuhu ya. Ibnuhul Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Ya. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hazihi ibnatuhu Fatimah. Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hazihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Iya. Bagus seperti itu. Ya, nanti untuk kesalahan-kesalahan baca yang tadi sebenarnya bisa dievaluasi dengan banyak baca-baca lagi ya. Baik, sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Baik. Al-Mufradat. Apa arti Al-Mufradat di sini? Kosakata. Kosakata. Ya, yang Nabi bilang tadi ya. Kata. Ya, mungkin hiwarnya banyak dan panjang gitu ya, tapi kosakatanya ya seputar ini saja. Kita akan berarti membaca di sini syajaratun. Pohon. Iya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Syajaratun Syajaratun. Syajaratun. adnanu Adnanu. ammun Ammun. ammatun Ammatun. ibnun Ibnun. ibnatun. 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 Iya, itu adalah kata-kata yang harus antum ketahui dari setelah membaca hiwarnya. Syajaratun ya, artinya sebenarnya pohon ya, pohon tumbuhan, tapi yang dimaksud di sini itu pohon keluarga. Lalu Adnan itu nama orang. Ya. Ibn, artinya apa tadi Ibn? Anak Anak. Laki-laki. Iya, Laki-laki. anak laki-laki. Kalau ditambahi ta marbuto, berarti Anak. perempuan. anak perempuannya, ya versi perempuannya gitu. Amun, artinya apa tadi? Paman. Aman. Paman, iya. Kalau ditambahi ta marbuto, berarti versi perempuan ya. Bibi. Bibi, iya betul seperti itu. Nah, di sini ada latihan sedikit ya, tadrib sil bainal kalimah was sura al munasibah. Apa artinya?
kita hubungkan hubungkan antara 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 kata dengan gambar dan gambar al-munasibah yang sesuai. yang yang sesuai. sesuai. Ya, ya, antum tinggal tarik garis, misalnya amun ke gambar paman, ammatin ke gambar bibi. Seperti itu ya. Kita akan sampai yang terakhir antum isi sendiri. Lalu ini hiwar yang ketiga, insya Allah kita akan bahas besok beserta juga kosakatanya. Kita akan cari latihan yang sekiranya berkaitan dengan hiwar yang baru kita bahas. Ini mufradat idofiyah sudah kita bahas kemarin. Angka 6, 7, 8, 9, 10 dalam bahasa Arab ya. Antum harus sudah paham dan juga sudah hafal. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya, ada yang ditanyakan. Kalau itu angkanya ikut benda Ustadz, misalnya 5 buku, bagaimana caranya? Nah, itu permasalahan adat ya. Sebenarnya meluas, tapi tentunya nggak bisa bahas ini ya. Nanti anak kasih Oh, gitu. iya pendahuluannya seperti ini. Tadi antum tanya 5 buku ya. Atau 2 Jadi, pulpen. iya, 2 buku. Kalau 1 dan 2 masih gampang ya. 1 pulpen kan apa? Kalau 1 pulpen apa? Kalamun. Kolamun Kolamun. ya kan? Iya, kolamun 1 pulpen. Kalau 2 tinggal masuk wazan musanna saja. Kolamani ya. Kolamani Kolaman. itu 2 pulpen. Nah, yang ribet itu setelah-setelahnya. Ini. Nanti insya Allah aku akan pelajari adat ya. Itu bab pembahasan adat tentang bilangan. Misalnya pulpen ya. Kita bendanya pulpen. Ya kan? Kita kolamun jamaknya apa? Kelam, Kolamani. Al- Akla, kelam, jamaknya Aklamun. aklamun kelam. ya. Aklamun. Nah, kalau mau bilang 5 ya, 5 pulpen ya. Kan kalau 1 2 gampang ya. Nah, bilang itu setelah-setelahnya ya kan. Nah, kita bilang 5 pulpen. Kita lihat nih, apa? Si kolamun ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar, berarti nanti bilangannya harus muannas lawan itunya. Berarti gini jadi ya. Khom satu aklamin. Satu aklamin. Ya. Lalu kita cari kata yang mufrodnya itu apa? Muannas. Ada yang bisa kasih contoh? Yang kata muannas apa? Madrasatun. Madrasatun. Oke, bisa. Madrasatun. Nah, ini berbeda kan dengan kolam kan? Dia mufrodnya muannas ya kan? Nah, dia jamaknya apa? Madaris ya. Madari. Iya. Nah, ketika kita bilang kalau misalkan madrasatnya satu sekolah, kalau 2 madrasatani. Nah, yang susah itu setelahnya kan? Makanya kita coba bilang 5 sekolah begini jadinya. Harus lawannya ya kan? Karena itu muannas berarti bilangnya harus muzakkar bilangannya. Khamsu khamsu madaris. Khamsu madaris. Nah, beda kan sama kolam kan? Kalau kolam satu aklamin, ini khamsu madaris. Jadi ini anak kasih ini saja ya, pendahuluannya saja karena tadi ada yang bertanya. Sebenarnya anak nggak mau bahas karena ya itu pembahasannya itu luas, panjang. Seperti ini saja yang anak bisa kasih. Nanti insya Allah di lain waktu antum bisa mempelajari tentang adat. Apalagi banyak yang masih mondok kan. Banyak yang masih mondok. Antum akan pelajari itu kalau anak waktu itu di kelas 9 buku Nahwu Wadi ya. Ini pembahasan Nahwu. Gitu. Paham yang bertanya? Ustadz, paham, Ustadz. Iya. Sebenarnya kalau kita cari latihan yang berkaitan dengan hiwar yang kedua itu pada halaman ini. Bentar.
Nah, di sini halaman 45 latihan ke-6 ya kan. Coba kita bisa lihat ajib anil as'ilatit taliyah. Jawablah ya, ajib itu jawablah apa? Ajib itu jawablah. Nah, anil as'ilah itu ya as'ilah itu soal-soal. Soal-soal. Nah, ini jamak ya. Jamak dari soal. Kita sering dengar atau menemukan soal ya. Seperti mana ya? Nah, gini, soal jamaknya as'ilah. Mirip-mirip kan? Soal, as'ilah. Kalau soal kan satu soal. Kalau as'ilah soal-soal. Ataliyah berikut ini. Ya, berikut maksudnya. Jawablah soal-soal berikut. Lihat nomor satu. Man walidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahnya Rasul? Jawabnya Dullah. Abdullah. Abdullah. Ya, waliduhu Abdullah. Nah, itu kan tinggal antum buka lembaran hiwarnya. Insya Allah antum bisa jawab latihan ya kan? Nah, sayang kalau 1 jam kita gunakan untuk mengerjakan latihan seperti ini ya. Antum bisa kerjakan latihan ini sebagai tugas mandirinya. Sebaiknya 1 jam ini kita gunakan untuk latihan yang sekiranya melatih penalarannya. Nah, latihan yang keempat ini mungkin bisa kita bahas ya, masih ada sisa waktu. At-tadrib ar-rabi ya, latihan keempat. Tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil amsilah. Apa artinya tabadal? Gantikan. Ganti. Saling berganti. Saling berganti soal dan jawaban. Ada pertanyaan dan jawaban. Ma'a zamilik bersama temanmu. Ya. Kama fil amsilah. Sebagaimana pada Contoh-contoh. contoh-contoh. Iya, betul. Antum bisa lihat di situ ada beberapa contohnya. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 contoh. Ada 4 contoh, ya kan? Ana udah bilang kemarin, kalau ditinjau dari jumlahnya, itu dibedakan menjadi 3. Kalau mufrad, tunggal, ya 1. Musanna itu janda atau 2. Kalau jama lebih dari 2, itu ya jama. Ya, jama itu lebih dari 2, 3 ke atas lah. Nah, di sini ada 4, ya kan? Berarti jama. Makanya dia menggunakan amsilah, bukan misal. Nanti mungkin langsung dapati bentuk 2-nya gitu kan. Atau bentuk satunya ya kita sudah dapati terus menerus ya. Kama fil misal. Ini kan 1 contoh, ya kan? Contohnya hanya 1 gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke contohnya. Sini contoh pertama, man haza Ahmad. Gampang ya. Man hazihi Zainab. Ma haza masjid. Ma hazihi surah. Ya, antum perhatikan penggunaan haza ya, dan hazi itu sudah pasti ya. Itu pertama. Lalu kedua penggunaan man dan ma. Ada yang tahu perbedaannya penggunaan man dan ma? Man siapakah? Ma apakah? Iya, itu artinya betul itu perbedaannya. Tapi penggunaannya, kapan kita pakai man, kapan kita pakai ma? Man untuk orang, ma untuk benda. Iya, lebih tepatnya ya betul seperti itu. Man itu untuk benda hidup ya. Ketika kita bertanya siapa ini ya, berarti seseorang atau makhluk hidup. Tapi kalau ma ya, apa ini? Itu yang ditanyakan benda mati. Ya, jadi 2 yang harus diperhatikan di sini, haza dan hazinya dan man dan maknya. Coba nomor 1 dijawab oleh akhi Burhan Laila. Man hasihi Laila. Iya, seperti itu bagus. Lalu syajarah dijawab oleh akhi Fauzi.
Man haza sajarah. Yakin? Hazihi sajarah. Coba diulang. Man haza Berarti diganti. ganti. Iya, masih kurang tepat ya. Coba Hazihi sajarah. diterka-terka lagi. Coba diulang. Mahasihi. Biarkan Akhi Fauzi menjawab ya. Coba. Man hazihi sajarah. Ya, kalau seperti itu coba Akhi Fauzi perhatikan. Siapa ini? Ini pohon. Tepat nggak seperti itu? Iya. Berarti diganti mannya menjadi Jadi apa? sajarah. Sajarah. Menjadi ya, kalau man kan siapa? Iya. Berarti jangan pakai siapa dong. Kan ini benda mati pohon kan? Iya. Berarti kita harus pakai apa ini? Nah, bahasa Arabnya apa? Apa? Ma. Ma. Iya, berarti pakainya ma. Coba diulang. Ma haza. Ma. Ma hazihi. Iya. Hazihi sajarah. Iya, seperti itu ya. Penggunaan ma dan juga hazanya. Kenapa pakai hazihi? Ya, karena dia muannas. Kenapa pakai ma? Karena dia benda mati. Gitu. Lanjut yang Umar oleh Akhi Nadon. Man haza Umar. Iya, man haza Umar. Ya, bagus. Nomor 4 Usroh Akhi Yusuf Abu Fadl. Naam, Ustaz. Ma hadhihi usratun. Iya, kalau betul seperti itu. Menurut Anda, kalau untuk usroh ya, bisa menggunakan ma atau man. Silakan. Selagi tidak menyebabkan kesalahan yang fatal ya, dari penggunaan ma atau man-nya, menurut Anda dua-duanya boleh. Lalu Akhi Ahmad yang Imam. Ma hadza hammam. Iya, bagus seperti itu. Lalu selanjutnya Akhi Zufar yang Ali. Man hada Ali. Man haza Ali. Iya. Lalu Akhi Nizar yang ke berapa? 7 Quran. Belum respon. Coba Akhi Hazman dulu yang Quran. 7 ya Ustaz. Ma hadza Quran. Iya, ma haza Quran. Lalu yang terakhir Fatimah, Akhi Nizar sudah bisa menjawab. Belum lagi bisa merespon. Coba balik lagi ke Akhi Burhan yang terakhir Fatimah. Man hasihi Fatimatun. Ya, man hazihi Fatimatun. Ya, seperti itu ya. Fat Jadi latihan-latihan seperti ini itu untuk melatih penalarannya. Mungkin antum sudah tahu ya kan. Haza itu untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Terus man untuk siapa? Ma untuk apa? Man itu untuk benda hidup atau makhluk hidup. Lalu ma itu untuk benda mati ya kan. Pasarnya itu jangan cuma tahu aja tapi dipakai ilmunya gitu. Nah, dipakai ilmunya itu di latihan seperti ini gitu. Baik, waktu tersisa 6 menit lagi kita akan gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Ustaz, Boleh? kalau untuk hewan begitu Ustaz, pakai man atau ma? Kalau Hewan yang hidup begitu. hewan yang hidup ya. Coba kita lihat di bahasa Indonesia ya. Kita bisa kalau hewan tuh apa ini atau siapa ini? Apa, Ustaz? Apa ya kan? Berarti tinggal Nah, bahasa Arabnya pakai apa saja gitu. oh begitu Ustaz. Oh, nah. Iya, Jazakallah khair Ustaz. iya. Wa iyakum. Tapi kalau hewannya dikasih nama orang Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Seperti anjing namanya Tony. Eh, mungkin balik lagi ke kaidah awalnya aja. Itu kan hanya pengecualian nggak semuanya kan, beberapa saja. Jadi balik ke kaidah umumnya. Tuh. Jadi pakai apa? Apa ini? Ini anjing Tony. namanya Tony gitu. Jadi kalau antum menemui masalah gitu kan, dan itu hanya pengecualian dan antum nggak tahu kaidahnya, balik aja ke kaidah umumnya gitu. Seperti itu. Kan nggak ada kaidah yang bilang kalau misalkan ada hewan lalu ada namanya, kita pakai siapa gitu kan. Maka kita balik lagi ke kaidah awalnya. Kalau hewan itu pakai apa? Paham? Kalau ditanya namanya, siapa namanya? Pakai ma atau pakai apa? Nah, kalau siapa namanya, Kalau siapa hewan namanya. hewannya yang ditanya, siapa Kalau namanya? kalau mau manusia atau hewan namanya nama kan, kita bertanya nama nih. Kita pakai apa atau siapa? Pakai siapa Ma. kan? Berarti bukan berkaitan Terus ya. iya, bukan berkaitan tentang hewan atau manusianya, tapi baik lagi ke namanya. Betul nggak? Siapa namamu, ya kan? Berarti nggak masalah itu hewan kah atau manusia kah, ya kan? Yang penting kalau bertanya nama, kita pakai siapa, bukan apa. Betul? Iya. Baik, waktu tersisa 3 menit lagi. Masih akan tunggu jika ada pertanyaan. Tidak. Bagaimana? Cukup Ustaz. Cukup ya? Baik, kalau cukup, Alhamdulillah. Kalau memang jelas, kita akan tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallah bihamdika hamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Masih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.